waktu dan tempat. Persilakan Mas Tommy, monggo. Ya, terima kasih banyak sebelumnya buat kesempatan yang sudah diberikan. Jujur ini pertama kalinya saya gabung di kegiatan-kegiatan MGII. Ya, semoga pertemuan ini bisa jadi titik awal buat kontribusi saya ke depannya buat masyarakat ekonomi geologi di Indonesia. Jadi saya dikontak sama Pak Syafrizal dan Mas Andi Yahya sekitar sebulan yang lalu. Untuk memberikan sesuatu di dalam program yang saya rasa baru dimulai tahun ini. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu karena walaupun ini seperti pas momennya dengan pandemi, tapi saya rasa ini adalah suatu hal yang patut diapresiasi, mengingat ya beberapa society di tingkat internasional sendiri ada yang baru mulai, seperti SGA, mereka baru mulai bulan Maret lalu untuk mengadakan webinar. Untuk SEG sendiri sebenarnya sudah beberapa tahun, saya pernah ikut tahun lalu mereka webinarnya SEG. Setidaknya ya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa membantu dalam meningkatkan kualitas dari ahli-ahli ekonomi geologi, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi saya pertama mulai mungkin dengan, ini share screen-nya masuk kan ya? Masuk, Mas. Masuk ya. Pertama ini ada tabel periodic element. Kalau saya pertama kali lihat tabel ini waktu SMA. Mungkin beberapa orang ada yang sudah melihat tabel ini dari SMP atau mungkin ya generasi sekarang kayaknya dari SD udah mulai lihat deh ya periodic table element seperti ini. Mungkin yang ingin saya garis bawahi adalah alam ini sudah menyediakan macam-macam. Kalau di sini ada 100 sekian belas kehalangan wajah. Ada 118 elemen yang mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar kita bisa rasakan manfaatnya karena kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini tentunya dimulai dari eksplorasi geologi, dari mencari informasi-informasi di mana keterdapatannya sehingga bisa diekstraksi secara ekonomis. Ya mungkin satu hal yang mengingatkan saya periodik tabel ini terhadap kegiatan pertambangan adalah bentuknya yang seperti bench open pit. Jadi mungkin bisa kita bayangkan di sini ada wall, kemudian di sini ada floor-nya, kemudian di sini ada wall lagi, kita bisa tempatkan ekskavator, kemudian kita bisa ekstrak elemen-elemen ini. Ya mungkin itu yang pertama kali saya lihat dari periodic table element. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Syafrizal tentang latar belakang saya. Jadi saya mulai kuliah S1 tahun 2009 di jurusan Teknik Pertambangan, untuk subjurusannya eksplorasi bahan tambang. Kegiatan saya untuk tugas akhir adalah resource modeling buat high sulfidation gold deposit. Waktu itu case study-nya di Miwah. Ya mungkin ya kesimpulannya ya domain yang bagus buat modeling ada domain alterasi, kemudian resource-nya seberapa. Ini saja yang mungkin yang ingin garis bawahi adalah yang saya simpulkan, membuat pemodelan sumber daya tanpa mengetahui atau tanpa memiliki ilmu tentang geologi ore depositnya akan menghasilkan model yang misleading, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan modelnya. Itu menjadi salah satu motivasi saya melanjutkan sekolah S2 untuk mempelajari lebih dalam tentang geologi endapan mineral ini. Jadi ketika S2 saya melakukan penelitian
tentang low sulfidation gold deposit untuk kasus studi di Poboya di Sulawesi Tengah. Kemudian selesai master, saya komunikasi lagi dengan Pak Syafrizal dan beberapa orang di Indonesia serta juga dengan supervisor saya di Jepang. Kemudian saya mencoba untuk mempelajari tipe endapan yang lain yang berbeda jenisnya dengan low sulfidation atau dengan magmatic hydrothermal deposit. Di sini saya akhirnya fokus untuk endapan SEDEX, sedimentary exhalative yang ada di Indonesia. Untuk studi case-nya adalah di Dairi. Dia selesai di 2019, saya mencoba mendapatkan posisi di Geological Survey of Japan. Jadi semenjak November lalu sampai kalau kontraknya lancar, kalau budgetnya terus turun dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industrinya Jepang, sampai 2024. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ya budgetnya berhenti, kita nggak tahu juga kondisi kayak sekarang kan banyak budget cut di mana-mana. Jadi saya nggak tahu sampai kapan bisa posisi di sini. Jadi kalau untuk postdoc sekarang, selain ore deposit geologi, saya juga fokus untuk overseas mineral exploration. Karena Jepang sendiri kan kondisinya dia tambang metal yang aktif cuma satu ya, cuma Hishikari. Mungkin ada beberapa high sulfidation deposit, tapi sebenarnya mereka itu bukan nambang emas, tapi mereka itu menambang silika. Silika buat apa ya, silika flux buat menurunkan hancur di industri-industri mereka. Jadi emasnya itu diekstraksi sebagai byproduct. Nah, sementara industri mereka itu tidak hanya perlu emas, tapi mereka perlu juga timah, perlu copper, sehingga di sini peran Geological Survey adalah melakukan eksplorasi di luar negeri, di luar Jepang. Nah, ini mungkin yang saya rasa bikin saya kebingungan adalah saya tidak tahu background dari pendengar untuk webinar ini. Tapi mungkin gambaran ini adalah tiga triangle ini menggambarkan komposisi dari MGI ini sendiri yang saya rasa menghadiri webinar hari ini. Mungkin ada yang berasal dari industri, ada yang berasal dari pemerintahan, dan ada yang berasal dari akademia. Di sini mungkin tantangan juga buat saya bagaimana untuk membuat materi yang bisa diaplikasikan untuk ketiga background ini. Jadi saya rasa saya akan fokus kepada apa yang menjadi latar belakang kesamaan dari ketiga triangle ini, yaitu scientific curiosity. Jadi keingintahuan tentang apa yang ada di alam ini. Keingintahuannya dalam hal ini adalah endapan metal. Yang mungkin larinya setiap industri mereka punya pengalaman di lapangan, kemudian akademia punya pandangan lain dari sisi keilmuan, dan government punya pandangan sendiri bagaimana membuat ini semua sehingga kebijakan itu bisa mendukung pengembangan dari industri pertambangan dan industri logam ini. Jadi saya rasa mungkin di sini kita bisa menjadi sebuah ajang untuk membagi informasi dan membagi keahlian dan pengalaman yang kita punya dari bidang masing-masing. Nah, mungkin di sini saya yang background-nya dari akademia, kerjanya juga di Geological Survey yang sebenarnya bagian dari pemerintahan, tetapi berusaha menjembatani industri dan akademia, mencoba melihat bagaimana ilmu geologi ore deposit ini bisa memberi manfaat buat semua sektor yang terlibat di dunia ekonomi geologi. Mungkin ya buat untuk logam hari ini, yang pertama adalah ZN. Kalau misalkan kemarin saya sempat lihat ada yang presentasi tentang emas, kemudian ada yang presentasi tentang porphyry copper. Hari ini kita akan bicara tentang komoditas yang lain, yaitu yang pertama adalah ZN dan PB. Jadi untuk ZN sendiri,
histori hubungan antara ZN dan umat manusia itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi sudah berlangsung sejak zaman Romawi. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada gambar Kaisar Commodus, saya ambil ini dari screenshot film Gladiator. Jadi sebenarnya dari zaman mereka sendiri adalah umat manusia sudah menggunakan zinc. Jadi sebelum Joaquin Phoenix ini berubah menjadi Joker di masa sekarang, jadi di masa lalu sendiri ya orang Romawi sendiri sudah menggunakan zinc. Kemudian ada record bahwa zinc ini sudah dimurnikan di India dari abad ke-12 sampai ke-16. Penggunaannya yang pertama adalah untuk menghindari untuk penanganan korosi steel. Jadi steel itu dicelupkan ke liquid zinc sehingga nanti dia ada film, ada lapisan tipis zinc yang melindungi steel tersebut dari korosi. Kemudian kalau misalkan kita tambah dengan copper, dia akan menjadi kuningan dan kita tahu sendiri banyak sekali kegunaan dari kuningan. Dalam bentuk sulfide, dia bisa menjadi fluorescent lights dan juga untuk painting. Kemudian juga bentuk oxide, kita punya calamine lotion atau semacam obat buat iritasi kulit. Kemudian logam yang kedua adalah Pb, lead. Sama seperti zinc, jadi dia pun sudah digunakan cukup lama. Date back ke ancient Greeks, ke zaman Yunani kuno. Kemudian di masa Romawi dia digunakan untuk piping. Kemudian low grade pewter itu semacam alloy timah yang dicampur dengan copper, antimoni. Dan copper dan antimoni ini bisa diganti dengan Pb untuk membuat alloy dengan kualitas yang lebih rendah. Kemudian untuk painting juga bisa. Kemudian untuk pottery glazes, untuk kosmetik. Dan mungkin ya kalau kita mengikuti tentang alkemis, jadi material ini, Pb ini pernah dipercaya bisa diubah menjadi emas. Ya mungkin ini cukup pemahaman yang salah, tapi kalau misalkan sekarang kita memungkinkan reaksi-reaksi inti atom, bisa saja Pb ini berubah menjadi emas, tapi ya harganya cost untuk membentuk emas dengan cara seperti itu jauh lebih mahal daripada nambang emas di alam. Dan ini untuk di masa modern sendiri, dia penggunaannya untuk aki, kemudian untuk pewarna, solder. Nah, mungkin yang masih paling terkenal adalah untuk pelindungan radioaktif, karena dia sendiri adalah material dengan nomor atom paling besar sebelum kita memasuki rentang elemen yang radioaktif. Dia pernah digunakan untuk pencegahan korosif asid, kemudian untuk mencegah masalah ignition di mobil, kemudian di pipa air dan kontainer. Cuman ya sekarang karena kita tahu adalah Pb ini toksik sehingga penggunaannya berkurang. Termasuk ya kalau misalkan water pipes di beberapa kota yang water pipes-nya cukup kuno, mungkin masih ada kekhawatiran kita menemukan kontaminasi Pb di air yang mengalir ke rumah-rumah. Ya mungkin ini tantangannya adalah ketika zaman sekarang orang sudah mulai membicarakan urban mining, Pb ini akan semakin kehilang. Pb yang berasal dari tambang akan semakin kehilangan perannya, digantikan dengan material-material lain yang lebih environmental friendly atau yang dia berasal dari recycle. Cuman tantangannya adalah untuk ZN. ZN sendiri dia itu sifatnya disifatif, jadi dia tidak bisa direcover secara optimum melalui urban mining. Jadi di sini endapan-endapan yang mengandung asosiasi Pb dan ZN tetap saya rasa akan menjadi relevan dengan kehidupan kita di masa depan. Nah, untuk hari ini saya akan membicarakan salah satu sumber di mana kita bisa mendapatkan ZN dan Pb,
Jadi di background ini, yang di sebelah kiri, ini adalah kenampakan sampel yang saya poles dari diary. Jadi beberapa bulan yang lalu saya diminta oleh reviewer untuk melakukan LAIC PMS, dan saya tunjukkan sampel ini kepada orang yang akan membantu saya dalam mengerjakan analisis tersebut. Kemudian ekspresi dia yang pertama kali keluar dari mulut dia ketika saya tunjukkan ini di bawah mikroskop, itu bilang, nani kore. Jadi nani kore itu semacam, wah ini apa nih? Jadi satu sampel massive sulfide yang mungkin kalau kita lihat di sini ini bisa 90% volume sulfides. Jadi sebuah endapan yang terdiri dari, kalau kita lihat di sini ada pirit, ada sphalerit, ada galena, dan ini membuat takjub karena ya kalau misalkan biasa bekerja dengan endapan-endapan emas, ya kalau di bawah mikroskop yang banyak kita lihat ya kalau kuarsa, kalsit, kebanyakan gang mineralnya. Nah kalau di sini salah satu karakteristiknya adalah massive sulfide ini. Kalau bisa juga dilihat di sebelah kanan ini adalah potongan sekitar 20-30 meter drill core sampel yang saya lihat di diary. Jadi kalau misalkan bisa dilihat ini hampir 30% kita hampir 20 meter kita punya massive sulfides yang mungkin hanya terinterupsi dalam beberapa interval oleh black shells. Jadi saya rasa ini massive sulfide ini bukan cuma 1 meter, 2 meter, tapi luar biasanya ini bisa mencapai lebih dari 10-15 meter. Nah, oleh karena itu, mungkin dalam kesempatan kali ini ketika saya ditanya oleh Pak Syafrizal dan Mas Andi Yahya, saya berminat untuk share rasa excitement saya tentang SEDEX mineralization dan juga untuk study case di Indonesia yaitu di diary deposit. Sekarang mungkin ya gimana ya? Kan kalau misalkan saya mah enaknya pakai WiFi, mungkin ada beberapa teman-teman yang pakai data sendiri. Jadi supaya tahu apa yang akan didapat, ini saya sampaikan bahwa presentasi ini dibagi dalam tiga sesi. Yang pertama itu adalah tentang konsep generalnya SEDEX. Saya akan bahas bagaimana konsep generalnya SEDEX dari endapan-endapan SEDEX yang ada di dunia secara ringkas. Kemudian yang kedua adalah untuk SEDEX-nya Indonesia sendiri, di sini diary. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana di masa depan itu mungkin kepada arah eksplorasinya harus seperti apa. Jadi nanti buat rekan-rekan sendiri yang mungkin merasa topik ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi bisa menghemat pulsa, bisa quit, atau kalau misalkan dirasa nanti, oh mungkin ini bakal memberikan manfaat, bisa stay di sini. Ini yang bakal dari saya sampaikan, tapi saya rasa presentasi sendiri kan bukan hanya apa yang saya sampaikan, tapi apa yang rekan-rekan sendiri ingin dapatkan ditentukan oleh apa yang rekan-rekan ingin dapatkan. Jadi salah satu cara yang terbaik adalah mengajukan pertanyaan atau membuat statement, mengajukan pernyataan yang mungkin nanti kita akan diskusikan di ujung tiap-tiap sesi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi walaupun tidak diberikan oleh saya dalam presentasi ini, diharapkan dengan pertanyaan itu jadi saya bisa tahu apa yang misalkan rekan-rekan ingin dapatkan, sehingga kalau misalkan saya bisa berikan, saya akan coba berikan. Jika tidak, mungkin saya akan memberikan referensi untuk bacaan. Oke, sekarang ini adalah peta sebaran SEDEX di dunia. Ini sebenarnya SEDEX sendiri nggak cuman ada di Australia aja atau di Kanada aja, seperti yang kalau misalkan orang yang banyak bicara SEDEX, Australia, kemudian Kanada, tapi kita juga bisa melihat
SEDEX 1 ada negara bagian di India namanya Rajasthan. Itu pun menjadi konsentrasi endapan SEDEX 1 yang paling besar di dunia. Kemudian di Afrika Selatan, di Eropa, kita tahu ada endapan Ramsberg. Kemudian beberapa endapan di Cina, walaupun ya endapan di Cina ini, beberapa geologis China dia bikin tipe sendiri, Jinding type ZNPB, zinc lead deposit, jadi keluar dari SEDEX deposit. Cuman secara general karakteristik ini mungkin bisa diklasifikasikan sebagai SEDEX. Dan di Indonesia kita punya dairi, yang mungkin arguably adalah kelapa kampit di Pulau Bangka. Dan endapan SEDEX ini, dia menyumbang proporsinya sebesar 50% terhadap cadangan dunia untuk logam ZN dan PB. Jadi kalau misalkan dilihat dari pie diagram ini, kita bisa lihat untuk logam ZN sendiri, SEDEX untuk reserve-nya sampai 38,4% dan untuk resource sampai 65,1%. Sumbangan kedua dari VMS, kemudian juga ada juga oxide ore bodies, kemudian ada MVT, tapi bisa kita lihat di sini SEDEX masih yang nomor 1. Untuk tingkat produksi sendiri sampai 2004, SEDEX masih leading, lebih dari 25%. Kalau misalkan di pie diagram dari Goodfellow and Leiden, kita bisa lihat dia sampai 32%. Masih lebih unggul daripada VMS dan endapan-endapan yang lainnya. Nah, sekarang apa itu SEDEX? Atau sedimentary exhalative. Saya asumsikan karena di Indonesia banyak orang yang mempelajari emas, saya ambil yang paling mudah, contohnya dari low sulfidation. Jadi kalau misalkan kita punya source, kemudian dari source itu ore fluidnya mendapatkan sebuah channel untuk mengalir dari source kepada depositional site, maka maka ore fluid itu punya jalur. Kemudian dia naik lewat jalur itu, kemudian ketika dia menemukan trap, kita punya konsentrasi metal. Nah, misalkan saya ambil dari contohnya low sulfidasi. Misalkan kita punya magmatic system yang cukup jauh, kemudian dari magmatic system itu discharge magmatic fluid, dan magmatic fluid ini kemudian bertemu dengan meteoric water. Kemudian kita punya fluida yang didominasi oleh meteoric water, tapi metalnya berasal dari magma. Kemudian kita punya extensional system, kemudian di sini ada fault, yang dimana di fault itu kita akan punya damage zone di sekitar core-nya, dan fluida itu bisa mengalir di damage zone tersebut. Nanti dia akan mengalir dan sampai dia di depositional site, yang mungkin mekanismenya bisa boiling, bisa mixing, yang menurunkan... Sebentar Pak, kok monitornya nggak keluar ya, hitam ya? Emang hitam. Background-nya emang hitam ya. Jadi kita punya depositional site, mixing, atau misalkan ya pokoknya yang menurunkan kemampuan fluida itu untuk mengangkut metal, kita punya konsentrasi. Nah sekarang kalau misalkan momen itu terjadi di bawah laut, kemudian si fluida ini bisa discharge ke dasar laut, kita akan punya VMS deposit. Nah itu untuk setting yang dia itu volcano sedimentary. Sekarang jika setting itu berubah menjadi hanya sedimentary, jadi tidak ada aktivitas igneous, tidak ada igneous rock, tidak ada aktivitas magma, atau tidak ada batuan vulkanik. Nah, itu kita punya SEDEX. Nah, untuk definisi SEDEX sendiri pertama kali diajukan oleh Carne and Catro. Jadi dia bilang bahwa SEDEX sendiri itu adalah endapan yang dia itu laminated. Jadi dia itu mengikuti sedimentary bedding, kemudian dia laminated, jadi ore, kemudian sedimen, ore, sedimen, ore, sedimen. Dan dia exhalative sulfides. Jadi exhalative sendiri maksudnya ya seperti kalau exhale itu kan, kalau kita nafas, kita inhale, kemudian
kita keluarkan nafas itu kan istilahnya exhale ya, exhale. Jadi ketika exhale ini maksudnya adalah di dasar laut, fluida itu ya exhale. Jadi dia diexhalekan oleh bumi. Jadi dia dikeluarkan oleh bumi ke dasar laut dan dia hostnya adalah fine grain clastic rocks seperti shells atau siltstones. Nah, sekarang dalam perkembangannya ternyata host rocks-nya ini bukan hanya sedimentary rocks yang klasik, tapi juga karbonat dan juga metasedimentary rocks dari fine grain clastic sediments itu sendiri. Nah, ini sendiri akhirnya menjadi sebuah kebingungan ketika kita mengklasifikasikan SEDEX dengan MVT dan juga dengan Irish. Karena mungkin banyak orang yang akan langsung mengklasifikasikan sebuah endapan bawah laut yang dia itu hostnya karbonat menjadi MVT atau Irish ore deposit. Terus oleh karena itu semenjak 2005 sendiri sudah mulai banyak peneliti-peneliti yang dia mencoba untuk menggunakan descriptive classification. Jadi dia mencoba menghindari genetic classification seperti SEDEX, MVT, Irish atau Broken Hill type. Jadi mereka menggunakan sebuah klasifikasi yang lebih deskriptif. Jadi mungkin ketika kita mencari publikasi-publikasi sekarang banyak yang nulisnya adalah sediment hosted zinc lead deposit. Jadi lebih kepada deskriptifnya sediment hosted. Jadi dia nggak imply tentang genetic proses di dalam klasifikasinya. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke ide awalnya SEDEX yaitu exhalatif, ide ini sebenarnya sudah di-challenge. Jadi tidak selalu ore forming fluid itu harus exhale untuk membentuk ore deposit, tidak harus keluar di dasar laut, tapi dia bisa menggantikan subsilivore sediment yang dia itu misalkan banyak mengandung karbonat. Kalau misalkan dia anggaplah ore fluid itu asid, jadi dia memiliki kemampuan untuk mereplace dari karbonat yang ada di subseafloor. Jadi tidak harus selalu exhalatifnya. Itu adalah dua general idea bagaimana SEDEX ini bisa terbentuk. Jadi walaupun sekarang di grup yang kedua, walaupun dia mempromot ide replacing ini sendiri, itu masih belum mengganti dari nama sedimentary exhalatif. Nah, ini adalah contoh ore yang biasa dijumpai di endapan SEDEX. Sekarang kalau misalkan kita lihat dari gambar A sampai H, kita punya banded ore atau laminated ores. Jadi kita punya perselingan ore antara sulfide, kemudian sedimen, sulfide, sedimen, sulfide, sedimen. Ini sendiri yang tadi saya bilang, ketika idenya awalnya adalah banded ini menjadi di satu grup menjadi bukti bahwa ore forming fluid ini discharge ke dasar laut dan baru membentuk sulfide di dasar laut. Tapi ide ini di-challenge bahwa sebenarnya banded karakteristik dari ore ini terbentuk karena karbonat layer yang ada di batuan digantikan oleh sulfides atau dia dissolve oleh ore forming fluid yang relatif lebih asidik. Kemudian bisa kita lihat juga sebenarnya banyak ore body yang dia itu deform. Jadi dia sudah tidak seperti kondisi asal ketika pembentukan. Jadi kalau misalkan kita lihat banyak sekali endapan-endapan yang dia itu sudah terlipat-lipat seperti ini, dan kita juga bisa lihat ada istilahnya the watering channel. Jadi ketika dia terlipat-lipat kemudian terbentuk fracture, kemudian lewat fracture itu mengalirlah keluar fluida yang dia juga ikut meremobilisasi ZN dan PB, sehingga kadang kita bisa lihat juga ZN dan PB di fracture yang dia diskordan terhadap bedding yang ada di batuan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa melihat juga adanya multiple fluid evidence.
Ini untuk gambar I, ini saya contoh ambil dari Alaska. Jadi di Alaska itu idenya pertama adalah pembentukan barit, dan barit itu adalah fine grain. Nah, begitu ore fluid masuk, dia mengendapkan sphalerit. Jadi si sphalerit ini dia mengendap di antara grain-grainnya barit, dan barit ini dia mengalami coarsening atau rekristalisasi. Kemudian ini ada beberapa sampel yang lain yang saya garis bawahi adalah massive sulfide. Jadi berbeda dengan ore yang tadi saya tunjukkan yang banded. Di sini kita punya massive sulfide. Seperti di gambar J, kemudian N. Di gambar N ini kita bisa lihat bagaimana sphalerite, kemudian pyrite klastik, dan juga beberapa sedimen. Kemudian juga di batuan di P sendiri kita juga bisa melihat bagaimana adanya soft sediment deformation. Dan biasanya massive sulfide ini menjadi indikator kedekatan terhadap venting sites atau venting site itu kalau misalkan kita bicara modern seafloor, kita bicara chimney. Jadi dia dekat dengan posisi di mana outflowing fluid itu dikeluarkan di dasar laut. Kemudian kita punya juga vein ore. Jadi walaupun dia terbentuk di dasar laut, sedex deposit selain dia stratiform, dia juga bisa terbentuk multi horizon. Jadi ketika batuan sedimen itu sudah mulai keras dan kita mulai muncul lagi proses untuk pembentukan horizon selanjutnya, maka di bagian bawah itu fracture itu akan diisi oleh vein. Dan ya vein ini akhirnya yang fracture ini diisi dan membentuk vein, dan kita bisa lihat bagaimana dia cross cutting yang menandakan adanya multiple event of jadi ada beberapa event dari hydrothermal pulse atau ada beberapa hydrothermal event dari hydrothermal supply ke dasar laut. Dan juga setelah pembentukan ore body akhir adalah replacement ore. Selain yang banded tadi, ada satu evidence yang jelas menandakan replacement. Untuk foto O, kita bisa lihat bagaimana nodul karbonat dari nodul karbonat ini. Kontinental, dan juga kita kadang mungkin ada volcanic rocks berasosiasi dengan proses rifting itu sendiri, dan mungkin juga ada evaporates. Dan inilah yang menjadi hydrothermal reservoir. Jadi dia menjadi reservoir di mana si crustal fluid itu dia leaching, dia mengekstrak metal, kemudian dia membentuk dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi ore forming fluid. Nah, untuk subphase sequence sendiri ini terbentuk ketika kita punya kondisi yang relatif lebih tenang daripada initial rifting. Kita punya shells yang dia reduce, dia banyak mengandung organic matter. Kemudian kita punya carbonate platform. Dan ini idenya adalah dia menjadi impermeable seal. Jadi dia impermeable menjamin bagaimana si fluida yang ada di phase sequence ini tidak kabur. Ketika kita punya extensional event yang itu menusuk ini, dia punya jalan untuk naik ke atas. Dia naik ke atas dan akhirnya dia discharge di dasar laut dan membentuk endapan stratiform. Nah, ini adalah basin arsitektur untuk
endapan SEDEX. Untuk geodynamic setting, ada beberapa tectonic setting yang dianggap baik untuk pembentukan SEDEX. Jadi yang pertama adalah intracontinental rifting. Kemudian di sini kita punya rifting di tengah-tengah kontinental yang mungkin adalah dari upwelling asthenosfer ini dan penipisan kerak, diharapkan dia akan punya anomali thermal gradient. Disinilah yang kita akan mengenerate circulation cell untuk mengekstrak metal sebelum akhirnya dia bisa mengalir ke dasar laut setelah pembentukan fault. Kemudian untuk yang kedua adalah rifting yang lebih lanjut. Jadi di sini kita bisa melihat ada asosiasi dengan alkaline volcanism. Jadi ketika alkaline volcanism ini atau dengan juga theolitic seals bisa menjadi driver yang lain untuk mengenerate dari si convection cell yang ada di rephase sequence. Dan setting yang ketiga adalah rifting di passive continental margin. Jadi intinya adalah tiga geodynamic setting ini dia menekankan kepada extensional setting sebagai setting untuk pembentukan endapan SEDEX. Nah, untuk pembagiannya sendiri, kalau misalkan kita bicara endapan emas, mungkin kita familiar dengan low sulfidasi, high sulfidasi, atau juga dengan intermediate sulfidasi. Kita punya pembagian sendiri di dalam sebuah kelas deposit. Atau misalkan kita bicara endapan lain seperti copper, kita punya sediment hosted, kita punya vein hosted. Nah, sekarang ada beberapa proposal tentang bagaimana cara untuk membagi endapan SEDEX. Jadi yang pertama tahun 2000, Dave Cook mengajukan MacArthur versus Selwyn type. Jadi ide ini didasarkan kepada chemistry dari si ore fluidnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita bagi di sini, ada dua tipe ore fluid yang dia bisa membentuk endapan SEDEX. Yang pertama adalah ore fluid yang hampir netral, yang dia dekat-dekat dengan netral condition dan juga dia oxidized. Kenapa di sini MacArthur type? Karena lokalitinya sendiri pertama banyak ditemukan di MacArthur Basin, MacArthur River Deposit, kemudian ekstensinya di Mount Isa, Century Deposit. Nah, ore body ini terbentuk dari ore forming fluid yang dia near neutral dan oxidized. Kemudian untuk yang Selwyn type, dia kebalikannya, dia terbentuk dari ore fluid yang reduced dan acidic. Dia locality type-nya di Selwyn Basin di Kanada. Ini untuk perbedaannya sendiri bisa kita lihat. Untuk MacArthur type, dia proses pengendapannya adalah oxidized ore forming fluid. Dia naik melalui struktur dan kemudian dia itu rephase-nya itu adalah oxidized. Jadi dia itu banyak red sandstone, karbonat, kemudian evaporates. Kemudian di sini dia naik, dia bisa mengangkut metal, dia lebih banyak SO4 2- daripada H2S, dan ketika ore forming fluid itu bertemu dengan reduced package di dasar laut seperti black shells, dan juga reservoir H2S, maka ore forming fluid ini dia akan kehilangan kemampuan untuk mentransportasikan PB dan Zn. Dan di saat itulah terjadi pembentukan ore forming fluid. Nah, itu idenya untuk oxidized ore forming fluid yang dia ditandai oleh garis AC ini, proses pengendapannya. Kemudian untuk endapan yang Selwyn type, dia reduce dan acidic karena dia rephase sequence-nya itu hampir sama seperti sulfate sequence. Dia banyak shell, siltstone, kemudian reduced sandstone yang dia itu lebih banyak mengandung mica, kemudian
banyak mengandung diagenetic pyrite, sehingga ore-forming fluidnya itu dia tidak banyak mengandung SO4, malah cenderung lebih banyak H2S. Kemudian karena mica itu dia menjadi lebih asidik, jadi ketika dia naik di lewat struktur, lewat fault, dan dengan tambahan H2S yang ada di dasar laut, dia mixing dengan air laut, kemudian terjadi dilution. Dalam konteks ini adalah pH-nya ore forming fluid dia naik, yang tadinya asidik menjadi lebih netral. Nah, proses menaikkan pH ini adalah salah satu proses yang mendorong pembentukan dari stratiform ore bodies di Selwyn type. Kalau misalkan kita lihat dari phase diagram yang lain, kalau misalkan kita lihat dalam bentuk konstan pH, kita bisa lihat sendiri ini adalah jalur reduce, jalur Selwyn type. Jadi cukup dengan mixing, dia akan menurunkan temperatur dan dia akan menpresipitasi metal itu karena dilution. Kemudian untuk oxidize, untuk MacArthur type, dia tidak perlu turun temperatur pun udah cukup menurunkan kemampuan si ore forming fluid itu untuk mentransportasikan metal sehingga ore body itu bisa terbentuk. Nah, itu yang klasifikasi pertama. Kemudian untuk klasifikasi kedua, ini berdasarkan dari keberadaan fan sites. Walaupun kita tahu idenya adalah ini ore forming fluid ini pasti discharge di chimney atau fan sites, di venting site. Bentar ya, kok hilang? Oke, jadi Sangster tahun 2002 dan juga dia memperkuat idenya di tahun 2018 bahwa SEDEX deposit ini bisa dibagi dua berdasarkan keberadaan dari si fan site-nya. Yang pertama, fan site-nya ini dekat dengan stratiform ore bodies atau vein proximal, dan yang kedua fan site-nya ini jauh atau mungkin malah sampai tidak bisa kita identifikasi di mana fan site-nya. Istilahnya ini adalah vein distal. Dan 80% dari SEDEX deposit di dunia ini adalah vein distal. Nah, vein proximal dan vein distal sendiri dijelaskan dalam idenya seperti ini, dalam density. Jadi density ore forming fluid. Jadi density itu adalah density ore forming fluid itu ditentukan oleh salinitas dan temperatur dari si ore forming fluid. Jadi kalau misalkan kita lihat garis biru ini sendiri, garis biru ini menggambarkan isodensity air laut. Jadi kalau misalkan kita punya fluid yang dia di atas isodensity line, di atas garis biru ini, artinya dia densitasnya lebih besar daripada air laut. Jadi seperti kalau misalkan air dan minyak, nanti dia bakal ore forming fluid itu bakal jadi kayak airnya, jadi yang beratnya. Dan ketika dia discharge, dia akan membentuk dense brine. Sementara untuk ore forming fluid yang ada di bawah garis biru, dia akan membentuk buoyancy reversal. Jadi dia itu density-nya pertama lebih rendah daripada air laut. Jadi ketika dia sampai ke dasar laut, dia akan membentuk hydrothermal plume seperti ini. Karena dia densitasnya lebih rendah, dia membentuk hydrothermal plume. Jadi dia membentuk, kalau misalkan kita bisa lihat video-video seafloor yang modern, seafloor hydrothermal, dia kayak apa ya? Jadi kayak sampai ke atas kebentuk plume di atas dasar laut. Kemudian dia mixing dengan air laut, dan dalam proses mixing itu sendiri, dia ada satu titik di mana proses evolusinya dia akan memotong isodensity line ini. Nah, ketika memotong proses isodensity line ini sendiri, maka ore forming fluid itu dia akan jatuh ke dasar laut dan akan membentuk, dan nanti dia akan kontak dengan H2S dan membentuk stratiform ore bodies.
Dan ini kedekatan dia dari vein kompleks ini kita bisa lihat ada perubahan. Jadi pertama di sini di vein kompleks itu biasanya dia lebih dekat dengan massive sulfide. Kemudian ke sampingnya dia menjadi bedded sulfide dan jauh-jauhnya dia menjadi distal hydrothermal sediment atau beberapa orang kadang sebutnya itu exhalides. Nah, untuk di sisi yang lain, dense brine, kita punya discharge, tapi perbedaannya adalah discharge-nya itu tidak membentuk hydrothermal pool. Jadi ketika dia sampai di dasar laut, ore forming fluid-nya itu akan mengalir mengikuti topografi dasar laut karena dia lebih berat, lebih dense daripada air laut. Jadi dia ngalir secara lateral untuk mencari cerukan-cerukan yang ada di dasar laut. Nah, kadang cerukan-cerukan ini dia bisa sampai puluhan kilometer, sehingga banyak sekali contoh sedex deposit yang dia dalam rentang sekian kilometer daripada deposit itu sendiri tidak bisa ditemukan vein site-nya. Dan biasanya dia endapan-endapannya itu lebih cenderung banded, jadi jarang sekali dia ada massive sulfide-nya. Kemudian dia jarang ditemukan alterasi-alterasi yang menunjukkan bagaimana perubahan sedimen laut, perubahan batuan sedimen ini terhadap kontak dengan ore forming fluid. Nah, ini yang kedua. Kemudian subdivisi yang terakhir, yang ketiga adalah tentang konten metalnya. Jadi yang pertama adalah kontennya Zn dan Pb. Itu seperti yang tadi kita lihat di modelnya Dave Cook. Kemudian yang kedua adalah Zn, Pb, dan barium. Nah, jika kita lihat lagi konteksnya daripada chemistry ore forming fluid-nya, untuk endapan sedex yang dia banyak barium, dia terbentuk dari endapan yang reduce, dari ore forming yang reduce. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ada window, istilahnya transport window, jadi batas minimum di mana ore forming fluid itu bisa mentransportasikan metal. Kita punya 100 ppm window untuk barium. Dan jika misalkan ore forming fluid-nya itu oxidized, kita tidak akan pernah punya ore forming fluid yang bisa mentransportasikan barium. Karena dia di awalnya sendiri, untuk ore forming fluid oxidized, dia banyak SO4-nya, sehingga dia tidak akur dengan barium. Dan tidak mungkin barium itu akan ditransportasikan ke depositional site bareng-bareng dengan oxidized ore, dengan oxidized ore fluid. Berbeda dengan reduced ore forming fluid. Di sini kadang kita bisa lihat garis 1000 ppm untuk barium. Di sini ore forming fluid dia mampu untuk mentransportasikan barium. Nah, ketika misalkan terjadi pH increase karena dilution, kita bisa lihat jalur presipitasinya. Jadi walaupun semi oxidized, semi teroksidasi ore forming fluidnya, dia bisa mempresipitasikan barium dalam bentuk barit. Nah, yang terakhir adalah barium plus minus gold, tapi ini masih jadi pertanyaan karena yang mengajukan subdivisinya sendiri, Paul Emsbo, dia melihat bahwa ada sedex deposit di Nevada yang dia mengandung barium dan juga gold. Tapi pertanyaannya adalah, apakah gold itu berasal dari sedex forming processes atau dia berasal dari overprinting? Dan terakhir yang mungkin ada juga yang kita mencoba melihat dengan timah. Di sini juga kita bisa lihat kalau misalkan timahnya itu berasal dari yang oxidized, dia ada di bawah transportation window-nya dari timah itu sendiri, dan jikapun dia reduce, dia harus reduce, sangat-sangat reduce, dan juga acidic untuk bisa mentransportasikan timah. Nah, ini untuk recap-nya, kita coba lihat genetik modelnya. Jadi yang pertama adalah kita punya stratified water column. Jadi di sini kita punya bottom sea water column yang dia relatif reduce. Dia banyak mengandung H2S dibandingkan SO4, 2- dibandingkan sulfate karena aktivitas bakteria, dan juga di sini kasusnya adalah basin restriction.
Jadi H2S-nya itu dia tidak bisa kabur kemana-mana. Jadi kita punya bottom seawater yang reduce. Kemudian di tempat lain kita punya Sapka itu istilahnya kayak kolam di kayak kolam garam lah. Jadi dia itu kita punya cerukan di dekat pantai, kemudian terisi air laut. Kadang-kadang terisi air laut, kemudian air laut itu nguap, evaporated, dan akhirnya dia menjadi tinggi salinitasnya, dia punya banyak Cl-, kemudian si parental fluid itu dia masuk ke rephase sequence, kemudian di rephase sequence plus minus basement sequence, karena dia punya banyak Cl-, dia bisa mengekstrak metal dari rephase sequence ini, kemudian bisa juga dia mengekstrak salinity juga karena ada evaporate. Kemudian di sini ada seal complex yang menjadi mesin dari convection cells di rephase sequence, dan kemudian kita punya struktur. Ketika struktur ini memotong sampai ke rephase sequence, si ore fluid itu naik, dan kemudian di dasar laut dia, kalau misalkan dia lebih rendah daripada seawater densitasnya, dia akan membentuk hydrothermal plume. Jika dia lebih tinggi, dia akan membentuk bottom hugging brines, dan akhirnya dia akan membentuk stratiform ore body. Ya, ini untuk genetic model. Ini mungkin sampai di sini untuk SEDEX general konsepnya. Sebelum saya masuk ke dairy deposit, untuk memastikan tidak ada yang lost sampai di sini, mungkin bisa dibuka dulu sesi tanya jawab dulu. Mungkin gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin nanti Mas Tommy, saya Arif. Ya, Mas. silakan Pak Arif. Pak Arif. Halo? Atau mungkin ada yang lain dulu yang mau nanya. Izin bertanya, Mas Tommy. Oh ya, punten, ini siapa? Silakan Mbak Saya Asti. ingin bertanya, kira-kira mineral yang hadir di khusus di SEDEX di dairy itu sendiri, kira-kira apa saja ya pembawa ZN-nya? Terima kasih. Oh, dairy ya. Nanti akan kita lihat. Jadi sebenarnya nggak spesial banget sebetulnya mineral pembawa ZN di dairy sendiri. Jadi untuk baik stratiform dan feeder zone-nya sendiri, pembawa ZN-nya adalah sphalerite. Jadi dia ZNS. Mungkin ketika kita punya oxide ore bodies, ada kemungkinan hemimorphite atau zinc hydroxide, saya lupa namanya apa, yang jelas itu zinc yang mengandung hydroxide atau juga zinc silika. Tapi kalau misalkan dilihat dari proporsi oxide ore bodies versus yang masih dalam bentuk asalnya, saya rasa yang pembawa ZN di dairy itu cuman sphalerite, ya seperti endapan SEDEX pada umumnya. Oh, baik, terima kasih. Mau tanya boleh? Oh iya, boleh. Mas Tommy, Tatsuki, Mas. Oh iya, Mas Tatsuki. Mangga, Mas. Bagaimana kabar, Mas Tommy?
Alhamdulillah, udah lama nggak ketemu Mas. Jadi mantap ya sekarang ya mendalami geologi yang tadinya saya tahu dari mining lah ya. Mining Pertanyaan saya ya, cuman sebenarnya saya korelasinya itu lebih ke ini saja, maksudnya apakah ada pernah pengalaman begitu impact-nya ke ekstraksi begitu tuh dari sisi tipe ore yang tadi disebutkan ya, itu tuh yang tipe mana begitu, ataukah ada misalnya dia oxide related atau yang lainnya begitu. Lalu yang kedua, kalau saya di lapangan begitu Mas ya, kan tadi yang sangat menarik itu adalah sulfide begitu, stratiform, terus ya kalau misalnya kita ngelihat banded ore juga dan dia setiap bandnya itu ada kayak silika juga kan, jatuhnya takutnya bisa ketuker sama yang nggak tahu ya, saya belum pernah ngeliat SEDEX yang betulannya begitu. Tapi kalau ngeliat gambar jadi kayak mirip sama kayak LSI begitu. Sama apa Mas? LSI, low sulfidation lah ya, maksudnya banded type vein begitu. Oh ya. Maksud saya, apakah ada penciri khususnya selain maksudnya hanya dari ngelihat yang misalnya sama-sama banded ore begitu, selain ya stratiform dan coliform, atau misalnya dari sisi grade-nya itu memang dia tinggi sekali dari sisi Pb atau zinc-nya. Mungkin itu saja sih. Oke, mungkin yang terima kasih pertanyaannya Mas. Untuk yang pertama tentang ekstraksi versus tipe sendiri, sebenarnya yang diekstraksi itu bisa oxide dan juga bisa sulfide. Jadi mungkin untuk pertimbangannya nggak tahu ya ini benar atau enggak, saya pernah baca kalau misalkan dia oxide itu dia lebih mudah untuk diolah. Jadi kalau kita punya endapan oxide itu dianggapnya adalah itu bagus untuk mengenerate cash flow di awal-awal tambang. Jadi untuk bisa segera dapat income sehingga pengolahannya karena tidak terlalu sulit. Kemudian untuk tambangnya sendiri sebenarnya dia itu bisa terbuka, bisa bawah tanah. Jadi proses ekstraksinya sendiri tidak harus spesifik harus open pit atau underground. Karena ada juga beberapa contoh yang dia itu diekstraksi dengan open pit, ada juga contoh yang dia diekstraksi dengan underground. Jadi mungkin ya saya pernah satu kali ada field trip ke salah satu endapan SEDEX di Argentina. Jadi di Argentina itu mereka punya satu endapan namanya Aguilar Deposit. Jadi Aguilar ini bukan cuma sekedar SEDEX, jadi dia ada komplikasinya overprinting dengan endapan skarn yang terbentuk di Cretaceous. Tapi sementara endapan SEDEX-nya sendiri itu lebih ke mungkin Proterozoic ya kalau tidak saya ingat, atau dia Lower Paleozoic. Jadi dia ada perbedaan umur yang cukup jauh. Nah, untuk endapan yang stratiformnya sendiri, dia sudah ditambang dari sebelum Perang Dunia Kedua, dan itu menggunakan open pit. Jadi, dia bikin open pit di ketinggian sekitar 4.500 meter dari atas permukaan laut. Kemudian, ketika saya berkunjung ke sana, tahun 2018, jadi yang ditambang itu untuk stratiformnya ore-nya itu udah habis. Jadi sekarang mereka itu berusaha fokus untuk ke endapan yang dia udah terpengaruh oleh skarn. Dan di skarn ini yang kalau misalkan dilihat sendiri sebenarnya mineral skarnnya itu nggak terlalu kelihatan banget. Yang paling yang kelihatan itu cuma ulastonite. Dan yang diekstrak itu kemungkinan adalah galena yang dia teremobilisasi karena efek dari intrusi. Dan di sini mereka pakai underground. Cuman sih saya lupa kalau underground-nya itu jenisnya apa, yang jelas itu dibikinnya itu level by level, mungkin level stopping atau apa ya, itu saya nggak terlalu paham. Tapi yang jelas di sini kalau misalkan dilihat endapan SEDEX sendiri, walaupun dia stratiform, dia bisa open pit
dia bisa underground. Mungkin contoh endapan underground yang lain itu bisa kita lihat di Sullivan Deposit. Itu salah satu klasik SEDEX deposit yang ada di Selwyn Basin di Kanada. Dia diekstraksi dengan underground mining. Kemudian yang kedua, untuk banded silika yang ada di vein-nya low sulfidasi, banded vein yang ada di low sulfidasi. Kalau misalkan kita lihat sendiri, sebenarnya kan banded vein yang ada di low sulfidasi itu kan bukan jadi dia itu mengisi open fractures yang ada di batuan. Jadi dia mungkin ada semacam perubahan dari kelarutan masing-masing elemen di batuan yang terjadi secara sekuensial. Jadi misalkan dia pembentukannya kan dari samping, kemudian di samping itu misalkan dia lebih kaya karena Si, kemudian Si-nya supersaturated, dia drop jadi silika, kemudian di stage kedua ternyata iron-nya lebih banyak sehingga bandit yang kedua adalah pyrite dan seperti itu. Jadi dia banditnya, atau mungkin dia ada dari opening sehingga dia membentuk bandit. Sementara kalau di SEDEX sendiri, banditnya itu adalah lebih karena arrival time dari fluidanya itu berkali-kali. Jadi dia nggak cuma sekali. Jadi ketika dia masuk sekali, dia membentuk lapisan sulfida, kemudian dia diinvasi oleh sedimen, kemudian dia membentuk sedimen layers, kemudian dia diinvasi lagi oleh ore forming fluid yang membentuk sulfida dan berterus-terus berkali-kali seperti itu. Dan mungkin salah satu indikatornya adalah biasanya di endapan SEDEX itu dia tinggi organik karbonnya. Jadi sebenarnya ini karakter bukan cuma di ore body-nya aja, tapi memang karena karakteristik daripada host rock-nya sendiri yang reduced sediment, yang black cells. Mungkin dalam banyak kasus adalah organik karbonnya itu minimal di atas 1%. Jadi itu cukup tinggi untuk reduced basin seperti itu. Itu Mas Tatski. Cukup Mas. Ini ada Mas Rinaldi. Mas Rinaldi kalau bisa di-unmute biar segera ini, soalnya dari chat-chat banyak yang penasaran. Banyak banget ya. Diary. Mas Rinaldi? Atau Pak Arif? Pak Arif Idrus? Tes. Ya, oke. Silakan. Tes 1, 2, 3. Ya, Pak Tommy. Ya, silakan. Pertanyaan Pak, saya monggo, cepet langsung. aja. Ya, pertanyaannya ini aja Pak Tommy. Kalau di plum, teksturnya yang muncul di massive sulfide ore-nya apa ya? Apakah yang stratiform tadi muncul apa enggak ya? Kalau stratiform sendiri kan sebetulnya dia secara keseluruhan stratiform ya. Sebenarnya bandit juga stratiform, dia konkordan, kemudian massive sulfide juga dia stratiform, dia konkordan. Sebenarnya kalau misalkan yang dia tekstur khusus di massive sulfide-nya sendiri, di plumnya sendiri, itu bisa tergantung karena itu tergantung dari kondisi dari reworking dari si ore body-nya sendiri. Jadi karakteristiknya bedanya kalau misalkan dia karena ini kan dasar laut ya. Jadi dia itu soft sediment. Jadi yang namanya deformasi yang ada di endapan SEDEX itu, dia itu sudah terjadi begitu ore body itu terbentuk. Jadi nanti kalau misalnya nanti akan saya tunjukkan contoh bagaimana slumping yang ada di diary. Jadi dia menunjukkan bahwa ore body sendiri semenjak dia terbentuk itu dia nggak steady di situ aja, tapi kadang dia akan terganggu oleh tektonik, atau dia akan terganggu oleh invasi sedimen. Dan mungkin yang bagaimana cara paling umum orang pakai adalah dengan melihat kontur dari ZN dan PB. Jadi kalau misalkan kita lihat kelarutan ZN dan PB di low temperature fluid sendiri kan dia punya kelarutan yang beda ya. Jadi untuk di low temperature fluid sendiri ZN itu dia punya kelarutan yang lebih tinggi. Jadi artinya ketika dia ore forming fluid itu turun temperaturnya, dan yang pertama kali akan terbentuk itu adalah galena. Karena ZN itu dia masih relatif lebih larut di ore forming fluidnya. Dan
sphaler itu dia akan terbentuk lebih menjauh dari si source-nya sendiri. Sehingga banyak sekali yang dipakai untuk melihat bagaimana kedekatan sebuah stratiform ore body terhadap fansite itu adalah rasio Zn terhadap Pb. Jadi kalau kita punya Zn dibandingkan Pb, rasio Zn terhadap Pb-nya lebih besar, lebih kecil, maka kita akan cenderung punya arah yang lebih punya posisi yang lebih dekat terhadap fansite-nya. Seperti itu. Oke. Kopi Mas, kalau untuk baritnya gimana dengan posisi baritnya Mas? Barit ya, kalau barit sendiri kan sebenarnya tadi idenya kalau dia oxidized fluid, dia tidak akan sanggup untuk mentransportasikan barium. Karena ya tadi barium 2+ ketemu SO4 kan itu sebenarnya barit ya. Jadi sebenarnya si bariumnya sendiri tidak bisa ditransportasikan. Nah, sekarang barit sendiri dia itu banyak berasosiasi dengan ore forming fluid yang dia itu reduce. Jadi artinya ketika ore forming fluid itu dia ketemu sama environmental yang reduce, sebenarnya si bariumnya itu masih diam di ore forming fluid. Jadi dia itu akan terbentuk di distal zone, di exhalitnya. Jadi ketika ore forming fluid itu semakin lama semakin teroksidasi, disitulah dia barit akan terbentuk. Jadi kumulasi barit sendiri dia banyak terbentuk di distal zone. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barium sendiri itu sebenarnya bisa karena radiolarian. Jadi kalau misalkan jadi tidak harus dari ore forming fluid. Jadi dia tuh cuma dari proses-proses biasa aja, proses sedimen bawah laut biasa. Jadi kita punya barium. Nah, radiolarian yang banyak mengandung barium ini kemudian dia kontak dengan si water sulfate. Jadi dengan sulfat yang ada di air laut itu sendiri, sehingga dia akan membentuk barium-barium yang teksturnya itu adalah tekstur halus. Jadi fine grain barium. Jadi mungkin dalam beberapa deposit seperti di Kanada di Macmillan Pass ada namanya Tom and Jason deposit. Di sana baritnya sendiri sebenarnya idenya bukan terbentuk dari ore forming fluid, tapi barium itu udah ada sebelum proses pembentukan dari stratiform ore bodies. Jadi barium itu terbentuk karena barium di radiolaria yang ada di batuan sedimennya dia berinteraksi dengan sulfate. Jadi sebenarnya itu lebih case by case. Tapi kalau misalkan kita mengasumsikan bahwa bariumnya itu adalah dari ore forming fluid, maka akan kecenderungannya di distal zone. Jadi yang di konteks yang lebih jauh dari fansite-nya. Seperti itu. Thank you. Makasih. Thank you, Mas. Kita udah jam 4 dulu. Lanjut aja, Mas, mungkin yang ke darinya mungkin, karena ini share. banyak kan nggak sabar untuk darinya. Oke, so sekarang kita mulai selanjutnya ya. Tadi sampai sini. Oke, so untuk diary sendiri sebenarnya untuk detailnya bisa baca di publikasi yang baru keluar bulan awal April. Di sini saya masukkan setengah dari hasil disertasi saya. Jadi untuk mineralogi dan sulfur isotop bisa dibaca di sini. Nanti juga akan saya coba masukkan ke dalam presentasi. Dan nanti mungkin link buat downloadnya saya masukin di chat karena masih bisa gratis download buat yang non subscriber bisa download sampai 24 Mei. Nah, untuk yang kedua lebih ke ore fluidnya sendiri ini masih dalam proses. Ya, kalau misalkan nanti sudah keluar bisa dibaca juga di sini. Nah, untuk diary sendiri ini adalah jumlah metal, zinc, dan lead dalam geological age. Jadi kalau misalkan kita lihat umur geologi endapan sedex itu adalah yang pertama dia paling tua itu Paleozoik. Jadi tidak ada endapan sedex yang dia itu Archean karena memang keberadaan
sulfat di dasar laut itu menjadi penting dan jadi source yang nantinya jadi reduced sulfur buat membentuk sulfide minerals. Nah, jadi ada dua umur yang dia itu banyak sedexnya. Pertama Proterozoik, yang kedua adalah Paleozoik. Nah, sekarang kita lihat di mana posisi Dairi. Nah, kalau misalkan dilihat yang ada garis hijau ini, kotak-kotak hijau ini adalah konsentrasi metal yang ada di Dairi. Jadi untuk single deposit ini hitungannya besar. Jadi dia itu bukan deposit yang biasa. Jadi dia itu punya konsentrasi endapan metal yang besar dalam luasan area yang sangat kecil. Sehingga Dairi itu bukan cuma sekedar sedex deposit, tapi dia adalah satu giant sedex deposit. Nah, sekarang kalau misalkan kita bandingkan, dia itu mungkin scale-nya, jumlah endapan metalnya itu bisa bisa seukuran dengan endapan ya di Loretta di Australia atau Anarak di Alaska, di Red Dog. Dan ya ini untuk seperti yang tadi saya bilang, dia untuk masif sulfide-nya sendiri dia berat sekali. Waktu ketika saya sampling itu, saya mungkin salah satu yang paling mudah ngebedain antara dia host sama ore body itu adalah dengan ditimbang-timbang aja beratnya pakai tangan, karena memang konsentrasi sphalerat dan galenanya itu tinggi sekali. Jadi kita bisa rasain sendirilah gimana luar biasanya konsentrasi metal di Dairi itu sendiri. Kemudian untuk regional geology, kalau misalkan kita lihat regional geologinya, kita punya basement sequence di Sumatera ini ada tiga formasi untuk di Sumatera Utara. Untuk yang coklat ini adalah formasi Bohorok, kemudian yang biru formasi Alas, dan yang hijau ini Fluid Kuantan Formation. Tadi mohon maaf yang posisi Dairinya ini sedikit off. Jadi si bintang kuning ini harusnya di sekitaran sini. Jadi si Dairi formation, Dairi deposit ini sebenarnya hostnya adalah di formasi Fluid Kuantan. Jadi dia itu adalah basement dari West Sumatra Block. Nah, West Sumatra Block ini dia punya hubungan dengan Katasia atau dengan Indochina, yang dia itu umur pembentukannya adalah Lower Carboniferous. Jadi untuk masa Lower Carboniferous sendiri, West Sumatra Block ini dia itu attach-nya ke Indochina. Dan dia posisinya itu adalah di sekitar ekuator, berbeda dengan Sibumasu Block yang dia itu waktu Carboniferous attach-nya ke Gondwana di sekitar 40 derajat south. Jadi di daerah-daerah temperate. Itu perbedaannya. Tapi walaupun Dairi ini dia posisinya di West Sumatra Block, bukan berarti basement sequence yang ada di Sibumasu Block itu kita rule out dari possibility untuk menemukan sedex deposit. Nah, ini untuk lokal geologi. Jadi kalau misalkan kita lihat, dia itu sebenarnya udah terlipatkan. Jadi di center area kita punya dolostone, punya ya dolomitic limestones. Dia itu yang paling bawah di stratigrafinya Dairi. Kemudian di atas itu kita punya shells yang dia itu interbedded dengan siltstone. Dia indicated ini dia warnanya warna hijau, dan kemudian dia punya dagang unit. Jadi dagang unit itu di sini bisa kita lihat dari di julu sendiri, dia karbonaceousnya itu jauh lebih dominan daripada di dagang. Dan untuk keberadaan ore body sendiri, dia itu terkonsentrasi di northern east limb dari si anticline ini. Jadi semuanya itu terkonsentrasi di sini. Kalau kita lihat mungkin yang merah ini yang sudah cukup ekstensif eksplorasinya, sementara yang kuning ini masih cuma beberapa borehole. Nah, sekarang untuk ini idealized block sectionnya. Jadi semakin kita bergerak ke arah northwest itu kita punya perubahan. Jadi di sini kita punya ore body yang cukup tebal sampai 20. Kemudian dia menipis di base camp sekitar 5 meter paling tebal. Kemudian di Laijehe dia naik lagi menjadi 20 meter. Dan di paling northwest ini udah semakin tipis, yang maksimum 5 meter di intercept borehole-nya. Dan inilah stratiform ore bodies.
Jadi dia itu ada 3 layer. Yang pertama lower horizon, bisa kita lihat di layar JH. Kemudian ada main horizon, dan di sini kita punya lenses upper horizon. Kemudian di dolomitic limestone-nya sendiri kita punya discontinuous ores, dia kebanyakan veins dan juga disseminated ore. Kalau misalkan di modelnya yang dari banyak borehole adalah idenya ini walaupun dia discontinuous, dia secara deposit dia strata bound. Dan kalau misalkan dari ide konseptualnya adalah karena dia posisinya di bawah dari stratiform sendiri, ini adalah jejak-jejak dari si feeder zone-nya sendiri sebelum dia mungkin discharge somewhere di bagian yang sekarang sudah tererosi. Ini foto dari ore body-nya sendiri. Ini untuk outcrop. Kita punya perbedaan, kita bisa perbedaannya yang batuan warna hitam ini adalah sedimennya sendiri, sedimensi black shell-nya. Kemudian kita punya massive ore body di sini yang banyak pyrite-nya. Dan dia sudah terlipatkan, dan deformasi ini bukan terjadi ketika terbentuk, tapi setelah batuan ini keras, karena kita bisa lihat banyaknya join di sini. Dan di beberapa outcrop kita bisa lihat juga bagaimana ini adalah rework setelah ketika ore body masih terbentuk. Jadi kita punya massive sulfide fragments yang dia itu direkatkan oleh si julu sediments. Jadi ini adalah bagaimana deformasi yang terjadi ketika awal-awal ore body ini terbentuk, ketika ore body ini masih soft. Jadi ketika ore body masih soft, dia terinvasi oleh sedimen, kemudian dia terbentuk seperti breksi-breksi seperti ini. Kemudian ini yang tadi saya bilang slumping. Jadi kalau misalkan kita lihat perubahan dari sedimentary dari strike and dip dalam jarak yang sangat singkat. Jadi ini seperti bergelombang seperti ini, dan dia open di kedua sisi. Jadi ini adalah penanda dari slumping sendiri. Nah, ini untuk batuannya sendiri, untuk alterasi. Jadi di tahun 98 Roslard sama Peter McGoldrick dia itu mengajukan sebuah konsep untuk bagaimana melihat alterasi di endapan SEDEX yang ada di Australia. Jadi dia gunakan rumus ini berdasarkan hasil penelitian dia, dan kalau misalkan kita lihat terapkan di diary, dia semakin ke arah ore body, si alteration index ini semakin tinggi. Jadi inilah yang menjadi salah satu indikator dari bagaimana reaksi host rock terhadap kontak dengan ore forming fluid. Cuman bedanya apa yang kita lihat di diary ini dia sangat limited sekali. Jadi paling cuman 5 meter dari stratiform ore body-nya sendiri kita bisa melihat bagaimana peningkatan dari SEDEX alteration index-nya. Nah, saya coba melihat data dan saya coba lihat bagaimana efeknya kalau misalkan kita ganti si komponen-komponen alteration index ini dengan elemen-elemen lain. Di sini saya pakai barium. Jadi saya ganti enrich elemennya dengan barium dan saya ganti depleted elemennya dengan potasium. Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana efek yang sama. Jadi untuk di daerah yang kita punya ore body, kita punya peningkatan tajam untuk si alteration index-nya sendiri. Sementara untuk daerah barren kita nggak punya sama sekali. Jadi ini adalah salah satu impact bagaimana ketika unconsolidated black shell sediments, ketika waktu pengendapan dia berinteraksi dengan ore forming fluid. Sehingga kalau misalkan yang saya lihat di sini adalah terjadi penggantian elemen oleh barium di feldspar. Jadi kalau istilahnya kita punya hyalofane. Jadi hyalofane ini bukan cuma ada di diary, tapi ada satu contoh lagi. Ada contoh yang bisa kita lihat, salah satunya di Howard Pass Deposit di Kanada. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya hyalofane ini dengan proses pengendapan melalui sulfur isotop. Dan sekarang kita plot dua-duanya, alteration index yang karena barium dan alteration index yang original. Dan di sini kita lihat, saya masukkan coba satu ore body, data-data dari ore juga. Dan untuk yang least alter rocks, kita punya konsentrasi poin di sebelah kiri apa ya istilahnya ini, sebelah kiri diagram. Dan kemudian untuk ore di satu sisi yang lain, dan untuk
batuan-batuan yang dia host ore body-nya, kita punya peningkatan ke arah ore body. Yang mungkin dalam tanda petiknya adalah atrasi ini dikontrol oleh ankerite atau adanya adanya penggantian karbonat mineral sehingga dia jadi lebih banyak Fe-nya dan juga hyaluron karena penggantian potasium oleh barium di feldspar. Nah, ini untuk stratiform ore-nya kita punya beberapa ore type. Yang pertama ini yang tadi kita lihat di outcrop, yaitu massive sulfide yang banyak pyrite-nya. Kemudian massive sulfide yang sedikit pyrite-nya tapi banyak sphalerite dan galenanya. Kemudian bedded sulfide. Kemudian galena rich brexia. Kalau di sini kita bisa lihat bagaimana ini galena hampir tidak ada sphalerite sama sekali, dan perbedaannya bisa kita lihat juga di pyrite-nya. Di sini pyrite-nya bisa sampai 3 mm, sementara untuk ore type yang lain pyrite-nya itu maksimal cuma 100 mikron. Dan yang terakhir adalah vein type. Dan untuk di feeder mineralization yang ada di dolomitic limestones, kita punya vein type. Cuman perbedaan vein type di sini dengan vein type di stratiform ore body adalah untuk di feeder mineralization kita punya lebih banyak mineral pembawa silver. Di sini didominasi oleh tetrahedrite. Kemudian untuk di disseminated ore di sekitaran vein type, kita punya juga beberapa sulfosalt yang dia menjadi pembawa Ag dan Pb. Ini adalah salah satu dua contohnya, yaitu Freys-Lebenite dan diaphorite. Sebenarnya masih ada beberapa lagi seperti bolangerite dan lain-lain yang dia terdisseminated di si galenanya. Ini untuk para genetic sequence. Jadi ketika saya etching sampel saya, kita bisa melihat ada overgrowth textures. Jadi di tengah-tengah ini kita punya diagenetic pyrite yang dia berubah menjadi lebih gelap karena reaksi dengan HNO3. Kemudian untuk yang di luarannya ini yang lebih terang adalah hydrothermal pyrite. Jadi ini yang menjadi base saya bagaimana membagi diagenetic stage dan hydrothermal stage. Dan kemudian kita punya juga metamorphic stage. Ini yang mengubah mungkin clays menjadi muscovite, dan juga bagaimana kita bisa punya metamorphic pyrite yang dia berasosiasi dengan pyrrhotite. Ini contoh trace elements di pyrite dan juga pyrrhotite. Jadi di sini pertama adalah bagaimana saya membedakan diagenetic pyrite dan metamorphic pyrite. Jadi ada beberapa indikator yang bisa dilihat. Kita bisa punya cobalt dibagi nikel yang di bawah 2, kemudian copper bagi nikel, zinc bagi nikel yang di bawah 10. Ini menjadi indikator dari si diagenetic pyrite. Jadi ini dia bukan metamorphic pyrite. Kemudian kita punya MO yang cukup rendah. Jadi dia di bawah 50 ppm. Ini menjadi indikator adanya restricted basin. Jadi si basin dairy ketika dia terbentuknya stratiform ore body ini tidak memiliki kontak yang bebas dengan open ocean, sehingga MO-nya sendiri dia menjadi rendah. Jadi yang terkonsentrasi di pyritnya itu bisa lebih rendah daripada 50 ppm. Sementara untuk seleniumnya sendiri cukup rendah karena tipikalnya diagenetic pyrite ini memiliki selenium yang tinggi. Jadi selenium ini dia berasal dari oxidative weathering dari kontinen. Sementara di sini SE-nya cukup rendah, mungkin itu menjadi salah satu indikator bahwa kondisi dairy basin sendiri di bottom ocean-nya itu adalah reduced. Jadi dia tidak banyak selenium, tidak banyak MO, dan inilah yang menjadi geochemical footprint yang bisa kita lihat di pyrite diagenetiknya. Kemudian untuk hydrothermal pyrite-nya dia lebih banyak konten zinc-nya. Zinc-nya lebih tinggi daripada diagenetic pyrite, kemudian lead-nya juga, mangan, TL, dan inilah yang menjadi indikator bahwa si pyrite-nya ini terbentuk dari proses hidrotermal, bukan dari proses diagenetik. Kemudian yang terakhir adalah metamorphic pyrite. Di sini metamorphic pyrite yang salah satu bisa lihat adalah CO. Jadi dia CO-nya lebih tinggi daripada CO yang ada di hydrothermal pyrite atau yang ada di diagenetic pyrite. Di sini idenya adalah CO ini dia absorpsi dari pyrrhotite. Jadi kalau kita lihat pyrrhotite-nya sendiri sangat rendah.
pyrrhotide yang dia berasosiasi dengan metamorphic pyrite. Jadi CO-nya ini dia absorb ketika si metamorphic pyrite ini terbentuk. Dan selain itu juga kita bisa punya Cu yang kecil, Zn yang kecil, Mn, Tl, dan Ag di PY3 ini, di metamorphic pyrite, karena elemen-elemen ini dia tidak terlalu kuat ikatannya di pyrite. Jadi ketika metamorfisme dia keluar. Ini adalah sulfur isotop. Hal yang menarik dari sulfur isotop di diary ini adalah dia bisa dibilang sulfurnya berat. Jadi dia bisa sampai hampir 30 per mil. Kalau misalkan teman-teman yang biasa kerja untuk endapan yang magmatik hydrothermal, sulfurnya itu pasti sekitaran 0, paling-paling plus 2, plus 4, jadi sekitaran magmatik sulfur. Hanya untuk kalau misalkan kita bisa kerja dengan SEDEX deposit, kita biasanya memiliki rentang sulfur yang begitu lebar. Nah, di sini yang pertama adalah kita lihat pyrite yang ada di barren rocks. Jadi di sini kita punya sulfur, punya delta sulfur di antara minus 4,1 sampai dengan plus 9,7. Dan kalau misalkan kita compare dengan global sulfur isotope of sulfate during carbonaceous age, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini hanya proses biasa daripada reduction dari seawater sulfate untuk membentuk sulfide, dan ini dilakukan oleh bakteria. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat sulfur isotop yang ada di ore body. Jadi di sini nilai sulfur isotopnya semakin lama semakin berat, dan puncaknya terjadi di MH. Nah, inilah yang menjadi sebuah indikator kita punya BSR di closed system. Maksudnya closed system itu adalah kita tidak punya replenishment sulfate dari open ocean. Yang mungkin ketika misalnya kita bayangkan adalah kita punya diary basin yang dia itu sebelum dia berinteraksi dengan samudra terbuka itu ada penghalang-penghalangnya, misalkan pulau-pulau ataupun semacam ya mungkin ya air lautnya itu dia tuh jadi kontak dengan air laut yang di dairinya itu tidak ekstensif, sehingga sulfate itu kan yang sulfur sulfate reduction itu kan dimulai lebih cepat reaksinya untuk sulfur 32 dibanding sulfur 34. Jadi ketika sulfur 32 itu sudah tereduksi dari sulfate menjadi reduced sulfur, makin lama si inisial sulfate ini semakin lama semakin berat karena dia tidak diluted oleh sulfate dari open ocean. Sehingga ketika nanti konsekuensinya adalah ketika dia membentuk sulfida, ketika dia berinteraksi dengan Fe, dengan Zn, dengan Pb, dia sulfide mineralnya akan menjadi berat. Jadi yang pertama adalah kita punya basin restriction dan anoksia. Jadi anoksia itu adalah ketika kondisi di mana terjadi akumulasi H2S. Di sini kita bisa lihat sebenarnya di Julius sediments, di shells-nya sendiri kita tidak punya pyrite yang banyak. Mungkin di banyak SEDEX deposit, dia itu banyak black shells-nya itu dia banyak mengandung sedimentary pyrite, jadi sangat-sangat banyak banget. Tapi kalau misalnya kita lihat di diary itu jumlahnya itu trace. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya si ion Fe2+ di basin diary sendiri itu sebenarnya kecil, sehingga H2S yang terbentuk itu dia tidak dikonsum oleh Fe2+ untuk membentuk sedimentary pyrite dengan jumlah yang besar, sehingga H2S itu dia akan akumulasi di dasar laut. Yang tadinya dia cuman di pori-pori unconsolidated sediment, H2S ini akhirnya naik, dia sampai mendominasi dari si bottom column of seawater. Sehingga di bagian bawah kita punya kondisi anoksia. Dan rate dari reduction ini terbantu oleh pembentukan sulfida. Jadi ketika ore forming fluid itu datang, Fe2+, Zn2+, Pb2+ yang ada di ore forming fluid ini dia akan mengikat sulfide. Jadi yang tadinya sulfide-nya dia close, tiba-tiba sulfide ini jadi terbuka.
Maksudnya dia jadi open terhadap sulfide precipitation. Jadi yang tadinya sulfide-nya dia sebenarnya masih dalam rentang-rentang yang dekat dengan sulfate, dia akan berubah. Jadi makin lama kondisi sulfate-nya itu makin lama akan semakin berat, malah bisa melebihi dari inisial rasio sulfate yang di awal. Karena terbantu juga dari closed system-nya terhadap sulfate. Dan ini juga bisa kita lihat di hal yang tadi hyalofane yang saya bilang ketika kita punya di dekat-dekat ore body. Jadi kalau misalkan sulfatnya banyak, maka barium itu akan cenderung untuk membentuk barit. Sementara dalam kondisi di mana sulfat itu sedikit, maka barium itu akan cenderung untuk, daripada membentuk barit, dia akan menggantikan beberapa elemen-elemen yang ada di feldspar sehingga membentuk hyalofane. Dan poin selanjutnya adalah untuk bakteria sendiri. Bakteria yang dia itu di background sediments, dia itu jauh tidak lebih gimana ya, yang sedimennya itu dia terpengaruh oleh heated, yang dia itu terpanaskan oleh ore forming fluid, bakterianya itu lebih aktif. Jadi bakteria sendiri sebenarnya di dasar laut sudah terdokumentasi sampai temperatur 110. Jadi ketika temperatur 110 itu bakteria masih ada dan dia malah jauh lebih aktif daripada di background sedimen, sehingga ketika dia sangat aktif dia akan mereduksi sulfate dengan kecepatan yang dengan lebih intensif, sehingga dia akan naik menjadi semakin berat. Nah, ini bisa kita lihat malah untuk main horizon di mana sekitar 80% dari metal resource yang ada di Dairi ini hosted di sana. Kita bisa lihat bagaimana si sulfur isotopnya itu paling berat ada di sana. Kemudian hal menarik lainnya adalah untuk feeder zone. Dia memiliki sulfur isotop yang berbeda karakteristiknya dengan stratiform ore bodies. Jadi dia rentangnya pendek, rentangnya kecil, 3,5 sampai 8 per mil, dan di sini ide yang saya ajukan adalah adanya dual source atau sumber yang berbeda. Jadi untuk stratiform ore body kita punya sulfur, punya reduced sulfur yang source-nya adalah sulfate reduction dari seawater sulfate. Sementara untuk feeder zone kita punya hydrothermal reduced sulfur. Jadi sulfur yang dia ditransportasikan oleh si ore forming fluid-nya itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita punya giant size deposit di Dairi, salah satu faktor pendukungnya adalah BSR atau bacteria sulfate reduction. Jadi bagaimana aktivitas bakteria dalam pembentukan ore body di Dairi. Nah, sekarang untuk ore fluid. Dari fluid ini maaf ya, belum bisa memasukkan histogram karena masih dalam proses publikasi. Jadi saya masukkan intisarinya. Untuk stratiform ore bodies kita punya wide range of pH yang ini bukan hal yang luar biasa sebenarnya, karena banyak SEDEX deposit juga yang beberapa infusi fluidanya, dan wide range ini memang common. Jadi tapi dia bukan berarti TH ini merepresentasikan dari si ore forming fluidnya. Kebanyakan TH di ore forming di SEDEX deposit itu sudah terpengaruh oleh proses metamorfisme. Jadi ketika dia terekspos terhadap panas dalam waktu yang lama, si fluid inklusinya ini stretching. Fluid inklusinya stretching, maka dia akan terjadi perubahan densitas. Dan yang sampai ke kita hari ini adalah fluid inklusi yang sudah termodifikasi. Jadi bukan fluid inklusi yang merepresentasi yang temperatur homogenisasinya itu merepresentasikan fluida ketika terjadi pembentukan. Jadi di sini angka 155 sampai 350 ini merepresentasikan sebenarnya sudah terjadi perubahan karakter dari TH-TH-nya itu sendiri. Nah, untuk feeder zone, di sini kita punya karakteristik yang berbeda. Jadi di sini kita punya range yang lebih pendek dan datanya itu center di 170. Ya, di sinilah mungkin yang masih agak sedikit vague. Jadi seperti contohnya di Red Dog Deposit. Di sini idenya adalah ketika dia agak sedikit lebih dalam, dianggaplah dia punya confining pressures. Jadi
sisi confining pressure-nya ini dianggap bisa mampu untuk melindungi fluid infus ini dari stretching, sehingga temperaturnya sendiri masih dianggap bisa merepresentasikan all fluid. Nah, bagaimana dengan salinity? Nah, salinity walaupun dia fluid infusionnya stretch, dia masih dianggap bisa merepresentasikan komposisi kimia dari all-forming fluid, karena selama stretch walaupun dia stretch, selama dia tidak bocor, maka sebenarnya kandungan chlorinity-nya itu masih sama seperti kondisi awal. Dan di sini di Dairy kita punya tiga konsentrasi data. Yang pertama saline fluid 16-25, kemudian 4-13 dan 1-3. Nah, untuk 16-25 ini yang kita anggap sebagai yang kita asumsikan sebagai OR fluid. Kenapa kita asumsikan ini sebagai OR fluid? Karena ini yang menjadi core bagaimana pentingnya kita punya Cl- yang banyak di OR forming fluid. Jadi tadi ada satu pertanyaan yang saya lihat dari chat, bagaimana PB dan Zn ditransportasikan. Jadi dalam low temperature seperti ini, PB dan Zn itu ditransportasikan dalam bentuk Cl chloride kompleks. Jadi bagaimana kita pentingnya perlu high salinity supaya OR forming fluid itu bisa mentransportasikan PB dan Zn dari reservoir di rephase sequence ke depositional site di subphase sequence. Nah, untuk 4-13 sendiri dia banyak saya ukur di sphalerite. Jadi inilah yang menjadi ide bahwa sebenarnya proses pengendapan mineral di Dairy sendiri drivernya itu adalah dilution, jadi fluid dilution. Dan fluid dilution inilah yang menyebabkan terjadinya destabilisasi chloride kompleks, yang tadinya PB dan Zn itu stabil dalam bentuk solution, dalam bentuk chloride, sehingga dia menjadi unstable. Yang tadinya dia PB Cl42-, Zn Cl42-, lama-lama ikatan-ikatan dengan Cl-nya itu breaking. Dan akhirnya dia menjadi Zn2+, PB2+, dan di sanalah yang tadi idenya hydrothermal sulfur dia bermain. Jadi dia hydrothermal sulfur itu dia akan mengikat dari si PB dan Zn-nya dan akhirnya membentuk PBS atau galena dan ZnS atau sphalerite. Nah, sekarang masalahnya adalah untuk OR forming fluid sendiri dia tidak boleh banyak mengandung H2S supaya dia fertile, supaya dia mampu mentransportasikan PB dan Zn. Dan disinilah kebanyakan PB dan Zn masih stay di OR forming fluid dan dia akhirnya bisa sampai ke dasar laut dan akhirnya nanti membentuk stratiform ore body. Oke, ini core-nya. Jadi kita punya depositional driver yaitu fluid dilution. Nah, untuk density sendiri, kalau misalkan saya masukkan ke equation-nya 172, tahun 72, di sini kita dapat bahwa sebenarnya ore forming fluid density awalnya itu adalah 1,1. Jadi itu dengan asumsi salinity 25, kemudian temperatur 170. Terus di sini terjadi mixing dengan air laut, sehingga terjadi perubahan density menjadi akhirnya 1,02. Nah, sekarang kita balik lagi ke diagram ini. Jadi kalau misalkan kita plot, kita punya 25 dan 170, dia lebih berat daripada air laut. Nah, kondisi ini yang mendukung pembentukan dari bottom hugging brines. Jadi ketika dia sampai di dasar laut, dia tidak membentuk plume, tapi dia membentuk ore fluid yang dia mengalir di atas, yang mengalir mengikuti topografinya air laut. Seperti model yang diajukan ini oleh Goodfellow dan Leiden. Nah, bagaimana dengan ore fluidnya dengan redox dan pH-nya? Nah, redox dan pH dari ore fluid di SEDEX deposit sendiri sebenarnya dikontrol oleh rephase sequence. Jadi tergantung dari komposisi rephase sequence-nya. Kalau misalkan rephase sequence-nya dia oxidize, maka ore fluidnya sendiri akan menjadi oxidize, seperti contoh di Australia. Kalau misalkan rephase-nya dia reduce, maka seperti contoh yang ada di Kanada. Nah, sekarang untuk Dairy sendiri, untuk Sumatera, untuk kasus Sumatera, kita tidak punya informasi untuk batuan yang lebih tua daripada si formasi Kuwait dan Kuantan itu sendiri, sehingga kita tidak